melihat. Nah, manuskrip, prasasti, jejak arkeologi dari Sunan Giri, Malik Ibrahim, ya, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Gunung Jati, ya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa nisan-nisan beliau itu adalah nisan dari Kesultanan Pasai yang mempunyai ornamen-ornamen khas Jawa yang dikombinasi dengan ornamen khas Jawa dengan badan nisan dari Samudra Pasai di era 1500-an awal. Kalau Malik Ibrahim itu 1400 awal. Itu nisan khas marmer Gujarat Pasai. Nah, tidak bisa dipungkiri dari semua Wali Songo ini sangat berkaitan erat dengan Samudra Pasai secara langsung. Nah, penelitian kita selama beberapa tahun terakhir ini menemukan bahwa tautan itu ada di Malik Ibrahim awalnya. Bahwa Malik Ibrahim itu ditemukan bahwa beliau adalah seorang sultan. Dari pembacaan inskripsinya, beliau itu adalah Malik. Jadi Malik itu bukan nama. Malik Salman, Malik Abdul Aziz, kan begitu. Malik Fahad. Jadi dipakai bahasa Arab. Iya, dan kekhasan penyebutan Malik saya itu tidak ada lain di wilayah lain ya, kecuali di wilayah Aceh ya. Entah itu eranya Lamuri, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Pedir ya, Pansur. Itu banyak nisan-nisan yang berinskripsi Malik. Dan di situ ditemukan memang Malik itu adalah penguasa. Ya, bukan Malik nama ya. Kalau ada Malik yang dipahatkan sebagai namanya Malik, itu pasti akan ketahuan bahwa beliau itu inskripsinya sederhana. Dan namanya Malik, misalnya Malik siapa, Ibnu Malik atau apa gitu ya, atau Malik Ahmad atau siapa ya, yang perawi hadis itu siapa namanya, Imam Malik ya. Sebenarnya Malik itu bedanya ini kalau di bahasa Arab tulisannya Malik itu mim alif, sama seperti Anas bin Malik. Kalau ya. Malik, Oh ya, beda nama dengan Sultan ya, betul. Ya. Itu merujuk kepada penguasa. Malik yang merujuk kepada penguasa. Itu pembacaan inskripsinya sudah dijurnalkan ya, sebenarnya sudah dijurnalkan di jurnal internasional dan semua bisa baca. Ya bahasa Inggris sih cuma kan sekarang kan sudah ada terjemahan lengkap ya. Tuh. Jadi dari Malik Ibrahim situ diturunlah Wali Songo gitu kan, seperti Sunan Ampel, Maulana Ishak, Nyai Ageng Pinate. Nah, beliau-beliau ini yang ngawali dulu. Nah, seperti Maulana Ishak yang menjadi ayah Sunan Giri ini, ya memang di beberapa catatan itu adalah saudara Ibrahim kan begitu. Ada juga yang mengatakan itu putranya Ibrahim. Ada dua versi. Intinya tidak jauh dari situ. Tidak akan jauh dari Malik Ibrahim. Bukan Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, bukan ya. Jadi semua itu akan merujuk kepada Malik Ibrahim, karena di catatan manapun pasti Malik Ibrahim itu ya disebut Ibrahim Asmoro, Maulana Ibrahim ya, atau Maulana Ibrahim saja, atau Makdum Ibrahim Asmoro. Itu nama yang sama dan letak makamnya ada di Gresik, bukan di Tuban. Nah, terus Sunan Giri itu tidak bisa dipungkiri, beliau itu nisannya nisan Pasai. Kita sudah ngecek langsung, anaknya juga sama, cucunya sama, kerabatnya di sekitarnya sama, dan tidak mungkin itu orang non Pasai, tidak mungkin. Itu hampir mustahil. Itu sim. هلا يا سيد هلا. انت فاهم الكلام اللي بينقال ولا ما انت فاهمه؟ انكي
يعني احنا معانا ناس هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أهل سجارة مظبوط، ahli وأهل سكريبت. ahli ahli data itu masya Allah akal dia mirip يعني komputer masya يعني Allah. بيني وبينك لو نبي نتكلم في موضوع، نكمل في موضوع النقابة. موجودين masya Allah. بس خليها اقضوا حوائجكم بالكتمان احسن، اقضوا حوائجكم بالكتمان، بلاش بالكمال، ها. بعدين نتكلم انا وانت في الموضوع ده وانا اتواصل معاهم. طيب معايا سيد؟ تمام تمام، الله يبشرك بالجنة. Silakan monggo lanjut. Mohon maaf, ini ada sesuatu yang kami disebutkan, pengen tahu, pengen yakin bahwa Said Wasim ngerti apa enggak itu. Silakan lanjut, Oh, saudara. Silakan. Mohon maaf ya. oke, siap. Jadi kalau di inskripsinya Malik Ibrahim itu Malik, Malik, ya, bukan Malik. Malik Raja itu maksudnya. Malik Raja. Jadi Malik tidak panjang nama. ya. Jadi Malik langsung, nggak Malik, bukan itu, tapi Malik. Kalau yang nama itu Malik biasanya ya. Jadi Malik Ibrahim. Dan di situ ada inskripsi yang menarik bahwa dikatakan Umdatus Salatin. Mungkin bisa diterjemahkan oleh Syekh Mazen, apa yang dimaksud Umdatus Salatin? Omda itu sama seperti kalau di bahasa Madura itu Lebun. Lebun Sultan atau Sultan gitu. Suku, Klebun. kepala suku lah, kepala suku. Sama seperti kepala suku. Klebun. Klebun itu kan kepala desa atau lurah. Ya, betul. Jadi ini lurahnya lurah kan gitu ya. Ya. Lurahnya lurah. Jadi Malik Ibrahim ini adalah rajanya raja, kan begitu saya. Karena disebut Salatin di situ. Ya, jadi para sultan atau para raja. Jadi umdah di situ kan bisa diartikan adalah tiang para raja atau penopang para raja, atau bisa jadi diartikan juga penasehat para raja bisa. Ini minta maaf. Ini kursi kan? Apa? Makam kursi ini, makam kursi itu. Kursi atau makam? Loh, makam ya ini makam yang kiri, yang sebelah kanan kiri itu adalah senotap dari Malik Ibrahim, yang kanan itu Malikah Nahrosia. Jelaskan makna senotap, Bos. Karena kalau di Arab, makna senotap itu adalah tugu prasasti atau tugu makam yang dibuat untuk penghormatan yang paling tinggi kepada bangsawan. Ya. Karena maaf, pedagang. di Arab kalau punya makam begitu ada sama kursiul arsh. Macam begitu. Saya potong dikit, Syekh. Okay. Jadi di yang senotap ini tidak ada makamnya, Syekh. Ini cuma makam. Jadi makamnya itu di sampingnya. Di sinilah ada silsilah nama-namanya, Said mana. Makanya senotap, saya sebutkan senotap itu karena memang senotap itu ada tugu prasasti atau tugu peringatan atau tugu makam. Jadi yang mana di situ tidak dimakamkan jasad sang tokoh, ya, tetapi biasanya di samping-sampingnya atau yang di wilayah paling dekat dengan senotap, entah itu di belakang, di depan, atau mungkin agak jauh atau bahkan dihilangkan sama sekali nisannya. Bisa, alasannya bisa karena macam-macam lah, entah itu orang dulu menganggap sudah diwakili oleh senotap, tidak perlu nisan lagi. Bisa seperti itu. Tapi kalau kasus di Malik Ibrahim nisannya ada di sampingnya berwarna putih polos. Dan ini penghargaan tertinggi dari seorang raja yang besar sampai dibuntuti walaupun beliau pindah ke Gresik, maka anak turunnya harus sangat repot sekali untuk menghadirkan sebuah senotap. Dan di sini ada 3 ya yang berjejer, dan ada 4 sebenarnya tapi tidak sempurna ya, ditemukan di tempat lain, masih belum terpasang gitu. Ini tidak ditemui di tempat lain di seluruh dunia manapun kecuali hanya di 3 wilayah.
ya, satu di Kambai dua pasang saja. Di Aceh ya, di Aceh Utara itu ada sekitar 5 pasang senotap lengkap, 5 atau 6 saya lupa. Di Gresik ada 3, sebenarnya ada 4, cuma yang keempat ini tidak terpasang. Hanya di 3 tempat ini aja, Kambai ya, Kambai, Gujarat, terus Aceh Utara, dan di Gresik. Harusnya ini kan di Persia ada, harusnya di Turki ada, nggak ada. Gitu. Jadi apalagi di Cina nggak ada. Jadi kita jangan terlalu memakan dongeng atau catatan-catatan baru. Semua yang bilang manuskrip ketika tidak pernah dites dan ditunjukkan tahun pastinya, maka itu disebut bukan manuskrip yang sebenarnya, tapi bisa dihiraukan. Jadi manuskrip itu harus bertanggung jawab. Manuskrip sendiri kalau ngomong harus bertanggung jawab. Kamu itu manuskrip, namamu siapa? Kalau orang ngomong ya, ini tiba-tiba ada Syekh Mazen ngomong, Syekh Mazen itu siapa tiba-tiba ngomong, kan begitu. Apa beliau itu siapa? Sejarahnya kayak gimana? Sama halnya dengan manuskrip. Manuskrip apa ini? Siapa yang megang awalnya? Siapa yang nulis? Tahun berapa ditulis? Apakah masih asli? Kan gitu. Jangan-jangan sudah saduran, sudah salinan, jangan-jangan sudah rubahan. Kritik sumber itu perlu di situ. Nah, kalau batu nisan itu bisa dikritik oleh siapapun. Misalnya ada seorang arkeolog yang ahli batu, batuan candi, batuan nisan apa segala macam. Oh, ini palsu. Bisa. Demokratis nisan itu. Coba manuskrip, bisa nggak dipegang orang ribuan? Bisa nggak dipegang orang ratusan? Nggak boleh pasti. Pengen tahu manuskrip yang kuno saja, itu pasti pakai sarung tangan. Kadangan orangnya pelit, nggak mau, mungkin dibukakan 1 halaman 2 halaman selesai. Coba jenengan silakan berbondong-bondong ratusan orang ke Malik Ibrahim, izin saja ke situ mau melihat nisan, pegang langsung, semua bisa. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi selama data itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa dipercaya. Selama data tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dicek keasliannya, tidak bisa dicek siapa yang nulis, kertasnya ini kertas tahun berapa, itu harap dihiraukan. Siapapun yang ngomong. Gitu. Makanya kalau kapan hari ada manuskrip Yunan tidak pernah ditunjukkan, percuma. Nah, jadi dulu Abu Bakar As-Sakron itu ya sama metodologinya seperti itu. Nah, kita lebih ketat lagi ketika tidak ada bukti sezaman, ya kita tidak berani mengungkapkan ke publik. Apa maksudnya? Ya, sambungannya apa, konjungsinya apa? Nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi manuskrip tidak bisa melawan batu, sama kayak permainan batu kertas gunting. Ya, kertas itu kalau di batu kertas gunting kalah, batu itu kalah. Kayak dibungkus batu dibungkus kertas kan kalah. Tapi nyatanya ya kalah kertas, dihancurkan sama batu ya kalah, hancur kertasnya. Kalau batu walaupun ribuan tahun pun masih ada, itu piramid itu berapa ribu tahun sudah masih bisa kita saksikan ya. Terus sarkofagus, tutup dari mumi, tempat wadah mumi itu asli semua ya. Jadi ada yang ngomong bahwa batu nisan tidak bisa berbicara karena orang itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak pernah turun ke lapangan, maunya di atas meja membaca manuskrip baru, yang penting ada tulisannya, diisbat nasabnya. Itu yang berbahaya, lebih berbahaya daripada Pak Alawi sebenarnya. Karena apa? Dirasa ini keluarga sendiri, maka tidak akan membohongi kita. Ya sudah, demi kemuliaan keturunan Nabi, maka isbat nasab itu perlu dilakukan.
ini bisa dibongkar siapapun, entah 50 tahun mendatang, 100 tahun mendatang. Ketika hal-hal tersebut dibuktikan bahwa itu tidak sesuai, maka ya jangan salahkan orang-orang yang membongkar itu. Salahkan kita sendiri karena kita tidak mau diberitahu. Tidak mau diberitahu bahwa kamu salah, tidak sesuai. Ya.